Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Eldia dari kelas Ilmu Kesehatan Ternak C. Di sini saya akan melakukan praktikum Ilmu Kesehatan Ternak acara 2. Di sini dapat kita lihat bahwa ayam yang akan kita amati dan akan kita nekropsi memiliki tubuh yang baik, besar, memiliki bulu yang mengkilap yang menandakan bahwa itu merupakan ciri-ciri ayam yang sehat. Yang pertama adalah pengambilan darah. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pengambilan darah yaitu jarum suntik, vakum tube, alkohol, kapas, dan ayam itu sendiri. Setelah diusap menggunakan alkohol, kemudian jarum suntik disuntikkan ke saluran vena brachialis. Setelah itu, jarum suntik ditarik perlahan agar darah masuk ke dalam jarum suntik. Setelah darah berhasil ditampung di jarum, lalu darah dipindahkan ke dalam vakum tube. Selanjutnya adalah nekropsi. Sebelum dilakukan nekropsi, ayam disembelih terlebih dahulu. Proses penyembelihan ayam harus menggunakan pisau yang tajam untuk memutuskan 3 saluran. 3 saluran tersebut adalah saluran peredaran darah, saluran pernafasan, dan saluran pencernaan. Ayam yang sudah disembelih kemudian diletakkan dan dibasahi menggunakan air. Pertama, kita akan melakukan pemeriksaan di bagian kepala. Rongga hidung hingga rongga mulut dipotong menggunakan gunting. Setelah melakukan pemeriksaan di rongga hidung dan rongga mulut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada bola mata. Kelopak mata yang baik tidak berubah warna. Di sini kita dapat melihat bahwa tidak terjadi perubahan warna pada bola mata. Bola mata yang berwarna merah menunjukkan bahwa kadar amoniak pada liter yang terlalu tinggi. Setelah itu dilakukan pembedahan pada rongga dada untuk mengetahui sistem pencernaan maupun sistem reproduksi yang ada di dalam tubuh ayam. Pada pembedahan ini kita dapat melihat perubahan apa saja yang ada pada tubuh unggas seperti warna. Di sini tidak terdapat perubahan warna yang ditunjukkan pada organ-organ saluran pencernaan yang ada. Setelah dibuka rongga dada ayam tersebut, selanjutnya kita akan mengeluarkan organ-organ yang ada di dalamnya. Organ pencernaan dikeluarkan secara perlahan agar tidak ada organ yang terputus sehingga kita dapat mengamatinya dengan baik dan benar. Setelah dipisahkan, kita dapat mengamati organ pencernaan yang telah disusun di alas yang telah disediakan. Di sini dapat
kita amati pada organ pencernaan tersebut apakah ada peradangan ataupun bintik-bintik. Dari organ pencernaan ayam yang kita amati tidak terdapat bintik-bintik maupun peradangan yang terlihat dalam organ pencernaan tersebut. Setelah diamati permukaan saluran pencernaan, lalu berikutnya kita akan melakukan pembedahan saluran pencernaan. Pembedahan saluran pencernaan ini harus dilakukan dengan hati-hati. Setelah saluran pencernaan terbelah menjadi dua, kita dapat mengamati saluran tersebut. Di sini kita dapat mengamati apakah ada iritasi di dalam permukaan dalam organ pencernaan yang ada. Dapat dilihat bahwa tidak terjadi iritasi pada organ pencernaan ayam ini. Setelah pemeriksaan pada usus, selanjutnya adalah pemeriksaan pada proventriculus. Pada pemeriksaan ini kita dapat melihat isi proventriculus, yaitu apakah pakan yang dikonsumsi ayam itu normal, berdarah, atau cair berwarna kuning. Setelah itu, pisahkan lapisan proventriculus dengan proventriculus. Lapisan ventriculus yang normal akan sulit dipisahkan dari ventriculus. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada jantung. Apabila jantung mengalami peradangan, maka ayam akan diduga terinfeksi CRD. Dan apabila pada selaput jantung tersebut mengandung air, maka ayam tersebut mengalami stres. Di sini dapat dilihat bahwa jantung tidak mengalami iritasi maupun memiliki lendir pada selaputnya yang menandakan bahwa jantung tersebut normal dan sehat. Selanjutnya yaitu pemeriksaan organ pernafasan pada ayam. Di sini kita akan memisahkan organ pernafasan pada ayam tersebut dan mengamati apakah ada kelainan pada sistem pernafasan ayam. Di sini kita tidak melihat adanya kelainan tersebut. Berikutnya dilakukan pemeriksaan paru-paru dengan memasukkan paru-paru ke dalam air. Apabila paru-paru dapat mengapung dengan baik, maka dapat dinyatakan bahwa paru-paru tersebut baik atau normal. Dengan melakukan beberapa pengujian dan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa ternak yang diamati merupakan ternak yang sehat dan tidak mengalami sakit. Berikutnya adalah vaksinasi. Vaksinasi merupakan varian pencegahan penyakit yang dilakukan dengan cara memasukkan bibit penyakit atau agen yang telah dilemahkan maupun dimatikan ke dalam tubuh ternak. Fungsi dari vaksinasi itu sendiri adalah sebagai antibodi pada ternak sehingga dapat mencegah infeksi penyakit yang dapat terjadi pada ternak. Vaksinasi dibedakan menjadi dua, yaitu vaksin aktif atau live dan vaksin inaktif atau kill. Vaksin yang bersifat aktif atau live mengandung mikroorganisme yang telah dilemahkan. Vaksin ini berfungsi menggertak kekebalan tubuh yang bersifat lokal di permukaan mukosa sehingga penyerapan yang terjadi lebih cepat. Umumnya, vaksin aktif berbentuk kering beku dan harus dilarutkan terlebih dahulu menggunakan larutan tertentu sebelum digunakan. Sedangkan vaksin inaktif atau kill merupakan vaksin yang mengandung mikroorganisme yang telah dimatikan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Contohnya menggunakan suhu yang panas, radiasi, dan bahan kimia untuk mematikan mikroorganisme yang ada di dalamnya. Namun, setelah dimatikan, virus tersebut akan tetap utuh atau tidak rusak, namun kehilangan kemampuan untuk berkembang biak. Umumnya, vaksin inaktif berbentuk emulsi cair yang mengandung antigen dan pelarut untuk memperpanjang durasi imunitasnya.
Metode pemberian vaksin juga dibagi menjadi dua, yaitu vaksin aktif dan vaksin inaktif. Metode pemberian vaksin aktif dapat dilakukan dengan cara metode langsung atau secara oral melalui mulut, mata, atau telinga. Selanjutnya dengan metode intramuskulur melalui suntik otot dan sayap. Metode lain yang dapat digunakan pada metode pemberian vaksin aktif yaitu dengan melalui air minum. Sedangkan metode pemberian vaksin inaktif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan injeksi intramuskular dan injeksi subkutan. Berikutnya kita akan membahas tentang frekuensi pemberian vaksin. Vaksinasi perlu dilakukan pada ternak untuk menghindari ternak terserang penyakit yang disebabkan oleh virus. Program vaksinasi pada setiap peternakan berbeda-beda tergantung kondisi dan kebutuhannya. Terdapat beberapa program vaksinasi menurut Medion. Yang pertama, jenis vaksinasi yang dilakukan pada ayam broiler yaitu jenis vaksin ND, Gumboro, AI, IB, dan Coriza. Jenis vaksin ND dilakukan 1-2 kali pada minggu pertama dan minggu kedua. Dan jenis vaksin Gumboro dilakukan 1 kali pada minggu pertama atau minggu kedua. Sedangkan pada jenis vaksin AI juga dilakukan sebanyak 1 kali pada minggu pertama. Vaksin IB dilakukan 1-2 kali mengikuti program vaksin ND. Dan sedangkan untuk jenis vaksin Coriza dilakukan sebanyak 1 kali pada minggu pertama atau minggu kedua. Pada ayam layar juga memiliki program vaksinasi. Menurut Medion, terdapat beberapa program vaksinasi yang dapat diberikan pada ayam layar. Jenis vaksinasi pada ayam layar hampir sama dengan vaksin ayam broiler. Jenis vaksin yang dilakukan pada ayam layar yaitu vaksin ND, Gumboro, AI, IB, Coriza, ILT, dan Fox. Berbeda dengan vaksin ND yang diberikan pada ayam broiler, vaksin ND yang diberikan pada ayam layar dilakukan sebanyak 4-5 kali pada minggu pertama, kedua, keempat, kelima, dan 2-3 minggu sebelum masa produksi. Vaksin Gumboro pada ayam layar dilakukan 2 kali pada minggu pertama atau kedua dan minggu kedua atau ketiga sebelum masa produksi. Vaksin AI dilakukan sebanyak 3 kali pada minggu pertama dan minggu kedua, ke-4 hingga 7 dan 2-3 minggu sebelum masa produksi. Sedangkan untuk vaksin IB dilakukan 4-5 kali mengikuti program vaksinasi ND. Untuk vaksin Coriza dilakukan sebanyak 2 kali pada minggu ke-6 dan minggu ke-10. Untuk vaksin IDS dilakukan sebanyak 1 kali pada 2-3 minggu sebelum masa produksi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.